Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS yang sangat menarik ya. Karena sampai sekarang masih sedikit goib di Indonesia. Tapi generasinya yang lebih ringan atau light memang sudah muncul di official store Soundpeats. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng produk dari Soundpeats R4. Jadi ini ya guys dari boxnya. Seri ini merupakan lanjutan dari R3. Terkadang memang kita rada bingung ya dengan seri R ini saking banyaknya. Ada yang versi light, deluxe, dan ada juga yang versi pro. Untuk yang seri R4 ini dibanderol dengan harga sekitar 700-an, lebih mahal 200-an jika dibandingkan dengan versi yang 4 light. Tapi sayangnya masih belum dijual di official store-nya ya. Padahal pasti banyak dari teman-teman yang pengen tahu lebih worth yang mana. Nah nantinya mari kita bahas satu persatu ya guys. Di dalam boxnya sendiri seperti ini ya. Kita akan mendapatkan dari manual book, charging cable Type-C, dan juga dari TWS-nya sendiri. Jadi seperti ini penampakan dari TWS-nya. Jujur saya suka dengan yang versi R4 ini, warnanya lebih doff jika dibandingkan dengan yang versi 4 Lite yang masih glossy. Jadi terlihat lebih premium. Build quality-nya terasa solid banget, nggak kopong dengan port Type-C yang cenderung bagus. Untuk bassnya sendiri mirip dengan R3 ya, dan untuk bassnya sendiri juga berasa solid juga. Perbedaannya dengan generasi R3 sebelumnya adalah adanya upgrade fitting yang lebih pas di telinga, jadi nggak gampang lepas ya. Dan juga untuk bagian detail dari output speakernya ini sudah berubah ya, tidak lagi runcing dan juga sudah memiliki grill seperti ini yang berwarna copper. Jadi memang secara pemakaian jangka panjang jauh lebih nyaman. Untuk R4 dan R4 Lite sudah sama-sama persis secara desain buds-nya. Nah kemudian perbedaannya di mana sih? Jadi di R4 ini sebenarnya sudah mendukung dari Active Noise Cancelling atau ANC ya. Jadi pertanyaannya apakah sengefek itu? Jawabannya sebenarnya nggak seberapa ya guys. Karena desain dari TWS ini mau gimana-gimana ya tetap semi in-ear. Jadi meskipun sudah di cancel pastinya masih ada suara dari luar yang masuk ya. Efek yang dirasa dari ANC-nya ini juga akan berimbas ke sound quality-nya. Nah bicara dengan sound quality, sekarang kita langsung aja ya ke bagian yang paling ditunggu. Gimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini? Dengan driver sebesar 13 mm, serta mengusung chipset dari Snapdragon, kodek aptX, sudah menghasilkan suara yang termasuk jernih banget. Karena seperti yang kita ketahui, aptX merupakan salah satu kodek yang bagus untuk musik. Meskipun saya rasa ada sedikit processing dari DSP, sehingga karakternya agak sedikit berubah. Secara basic R4 dan R4 Lite ini memiliki karakter suara yang sama ya. Tapi yang agak kurang di sini memang dari segi low frequency atau bassnya yang agak tipis ya. Untuk midnya sendiri sudah termasuk bagus. Untuk separasi instrumennya sudah bisa mendengar detail-detail instrumen yang rapi. Untuk vokalnya sendiri jelas dan jernih, tapi agak sedikit mundur. Untuk treble-nya sudah termasuk bagus, string, open, dan airy. Petikan gitar dan simbal juga sudah termasuk enak, tapi memang terkadang agak sedikit menusuk di volume yang agak tinggi. Untuk clarity-nya emang super ya, mungkin efek dari DSP Snapdragon-nya. Soundstage yang dihasilkan sudah termasuk luas meskipun untuk kelas semi in-ear. Intinya bagian yang diunggulkan adalah dari segi clarity-nya yang sangat bagus. Namun termasuk agak kurang dari segi bassnya. Nah uniknya di sini untuk R4 sendiri, ketika fitur ANC-nya dinyalakan, maka akan mengubah karakteristik suaranya yang menjadi lebih tebal dan ngebas. Saya pribadi juga nggak paham, tapi memang jadi lebih baik untuk dari segi kualitas suaranya dan juga bassnya yang jauh lebih bagus. Bassnya di sini sudah termasuk punchy dan nggak terlalu masuk ke mid. Jadi saran saya untuk penggunaan sehari-hari, mending diaktifkan terus saja dari fitur ANC-nya. Fitur ini bisa diaktifkan melalui aplikasi Sound pada smartphone.
Pada aplikasi tersebut, kita juga bisa mengatur equalizer baik secara auto maupun manual. Apalagi ketika fitur ANC dan bass booster diaktifkan, maka akan cocok banget buat kalian para penyuka bass head. Berikut ini adalah contoh sampel dari suara basic dan ketika ANC diaktifkan. Nah, sekarang kita akan menuju delay dan kualitas mic yang dihasilkan oleh TWS ini. Dengan Bluetooth terbaru 5.3 dan dengan kodek aptX sudah menghasilkan delay yang terbilang minim. Jika digunakan untuk menonton film atau YouTube, maka akan tidak berasa delaynya. Untuk pemakaian gamenya sendiri, dengan dukungan dari aptX sudah menghasilkan delay yang minim. Untuk klaimnya sendiri sih sebesar 88 millisecond ya. Dan ternyata memang sudah termasuk minim ketika dites, dengan catatan di gaming mode ya guys. Untuk mikrofonnya sendiri sudah memiliki teknologi noise cancelling dengan 6 mic ya. Dan sebenarnya sudah menghasilkan suara yang bagus meskipun sesekali agak kurang stabil. Tapi jika digunakan di luar ruangan sudah mampu menghandle noise dengan cukup baik. Berikut ini adalah sampel dari delay dan mic-nya. Where the numbers you see the scale of things get bigger and bigger till the numbers just don't even make sense anymore and they're not comprehensible by the human brain. That's this car. 0 to 60 miles an hour, 1.74 seconds. World record. Halo, cek 123, ini adalah kualitas mikrofon dari Soundfeeds R4. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan untuk kualitas suaranya ini, sebenarnya saya bilang ya overall sudah lumayan bagus sih, tapi entah kenapa mungkin agak sedikit kurang stabil ya. Untuk kualitas suaranya ini sebenarnya sudah bisa dibilang clear, dan mungkin ada sedikit dari efek mendemnya ya. Tapi jika digunakan untuk video call ataupun untuk sekedar Zoom meeting, saya rasa ini sudah menjadi salah satu mikrofon yang sudah bisa dibilang sudah lumayan bagus. Halo, cek 123, ini adalah hasil perekaman dari Soundfeeds R4. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Untuk keadaan di sekitar saya ini agak sedikit ramai ya. Dan untuk kualitas mikrofon yang dihasilkan sebenarnya sudah lumayan bagus. Untuk suara sebenarnya untuk noise reduction-nya sudah bekerja dengan lumayan baik. Tapi mungkin agak ada efek dari sedikit lebih mendem ya. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Untuk yang terakhir kita ke bagian konektivitas, fitur, dan ketahanan yang dimiliki oleh TWS ini. Dengan kodek terbaru 5.3 sudah menghasilkan koneksi yang stabil ya, hingga jarak 10 meteran.
Untuk fiturnya ini juga sudah mendukung dual connection, jadi nggak perlu repot-repot untuk pindah perangkat. Selain itu juga sudah mendukung rating IPX4 yang sudah tahan terhadap percikan air atau keringat, jadi jika dibuat olahraga masih aman. Untuk kapasitas baterai buds-nya sendiri sebesar 35 mAh yang bisa tahan hingga 6 jam pemakaian. Masih termasuk kategori yang bagus. Serta charging case-nya yang di 330 mAh dan memiliki total hingga 26 jam pemakaian. Nah, yang terakhir adalah dari segi gesturnya. Tap sekali untuk menambah atau mengurangi volume, tap 2 kali untuk play dan pause, tap tahan 1,5 detik di sebelah kiri untuk mengaktifkan ANC, tap tahan 1,5 detik di sebelah kanan untuk next, tap 3 kali di sebelah kiri untuk mengaktifkan dari gaming mode, dan tap 3 kali di sebelah kanan untuk masuk ke voice assistant. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dibeli? Di harga 700-an memang sangat picky ya. Tapi memang jika dibandingkan dengan R4 Lite, maka memang lebih worth yang ini. Karena R4 Lite masih kategori yang nanggung dengan bass yang kurang punchy. Reviewer luar negeri juga banyak yang setuju jika masih lebih worth yang R4 ini. Tapi memang kembali ke preferensi masing-masing ya. Jika teman-teman bukan yang termasuk pecinta bass sejati, R4 Lite sudah termasuk mantep kok. Cuman memang harus di-up dari EQ tambahannya. Nanti bassnya bisa jadi lebih keluar. Nah, sedikit tambahan mungkin beberapa dari teman-teman yang pengguna R3 pasti bertanya-tanya, apakah suaranya bakalan lebih bagus dari R3? Jawabannya adalah tergantung ya guys. Karena pada dasarnya setiap upgrade itu tidak selalu berhubungan dengan karakter suara yang lebih bagus. Bisa aja hanya karakternya yang berubah ya. Seperti di R4 ini. Sebenarnya keduanya baik R3 maupun R4 sudah sama-sama memiliki clarity yang bagus. Tapi memang memiliki dua karakter suara yang berbeda. Jika teman-teman suka dengan tipikal suara yang bright dengan vokal yang lebih maju, saya rasa nggak perlu upgrade karena R4 sendiri tipikalnya adalah V-shape dan warm. Tapi kalau teman-teman tidak ada masalah, saya rasa upgrade dari R4 sudah termasuk worth dari segi tingkat kenyamanan dan dari segi build quality-nya. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.